Selamat siang Bu, ini dengan saya Senduyantoro ingin membuat tugas yang Ibu berikan, yaitu membuat teks eksposisi dalam bentuk video. Judul yang saya berikan dalam teks eksposisi tersebut adalah manfaat air putih dalam menghilangkan racun. Di sini saya sudah menentukan strukturnya Bu. Bagian tesis. Kamu tentunya sudah tidak asing dengan manfaat air putih. Salah satunya adalah menghilangkan racun dalam tubuh. Ketika kamu sudah meminum air putih yang cukup, tubuh mengeluarkan racun melalui keringat dan urin. Air putih juga dapat membersihkan perut kamu dalam keadaan perut yang kosong. Bagian argumentasi. Dalam mengonsumsi air putih, disarankan pada orang dewasa untuk mengonsumsi 2 liter atau kira-kira 8 gelas yang berukuran 230 ml per hari. Hal ini membuat air secara alami akan menghilangkan bakteri dan produk limbah di dalam tubuh yang bisa menyebabkan penyakit atau infeksi. Bagian penegasan kembali. Minum air putih secara teratur akan membantu menjaga keseimbangan mineral pada tubuh kamu. Jadi, awali hari dengan minum air putih setelah bangun tidur ya. Meskipun sebagai kebiasaan sederhana yang mudah untuk dilakukan, tetapi manfaatnya sangat banyak untuk kesehatan. Terima kasih Bu. Shalom, selamat sore Ibu Guru. Nama saya Audrey Bisalabome. Saya akan mempresentasikan tugas membuat teks eksposisi dengan judul Buah Manggis. Buah manggis, tujuan agar pembaca dapat mengenal buah manggis dan manfaatnya. Buah manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Semenanjung Malaya dan menyebarkan ke Kepulauan Nusantara. Tumbuh hingga mencapai 7-25 meter, buahnya juga disebut manggis. Berwarna merah keunguan ketika matang, meskipun ada pula varian yang kulitnya berwarna merah. Bentuk buah manggis adalah bulat kecil. Jenis buah dengan nama Latin Garcinia mangostana ini memiliki rasa manis dan asam yang khas sehingga disukai oleh masyarakat. Namun, tak hanya enak dimakan, buah manggis juga memiliki segudang manfaat, khasiat dan kandungan gizi yang berguna untuk kesehatan. Beragam kandungan gizi buah ini dapat membantu mencukupi kebutuhan gizi serta meningkatkan kesehatan tubuh. Dilansir dari data komposisi pangan Indonesia, kandungan gizi atau nutrisi dari 100 gram buah manggis mentah adalah air 83 gram, energi 63 kalori, protein 0,6 gram, lemak 0,6 gram, karbohidrat 15,6 gram, serat 1,5 gram, abu 0,2 gram, kalsium 8 mg, fosfor 12 mg, zat besi 0,8, natrium 10 mg, kalium 61,9, tembaga 0,10, sen 0,1, vitamin B1 0,03, vitamin B2 0,03, niacin 0,3, vitamin C sama dengan 5. Selain vitamin, mineral dan nutrisi lainnya, buah manggis juga mengandung xanthones, yaitu senyawa bioaktif dalam tanaman yang memiliki sifat antioksidan. Salah satunya adalah gartanin. Selain efek antioksidan, senyawa gartanin ini juga memiliki efek antiinflamasi, anti jamur, dan bahkan anti kanker yang kuat. Manfaat yang terdapat dalam buah manggis adalah 1. Membantu menurunkan berat badan, 2. Mengontrol kadar gula darah, 3. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh, 4. Menjaga kesehatan kulit, 5. Mencegah
belajar. 6. Menjaga kesehatan jantung. 7. Menjaga kesehatan otak dan mental. 8. Menjaga kesehatan pencernaan. 9. Kandungan xanthones dalam suplemen herbal bisa memperlambat pembekuan darah. Demikian contoh teks eksposisi saya. Terima kasih Bu Guru. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Teks eksposisi tentang buah wortel. Tesis. Sudah sejak lama buah wortel diketahui memiliki manfaat untuk kesehatan. Salah satu yang paling terkenal adalah untuk menambah ketajaman mata. Selain itu, wortel juga sangat baik untuk kesehatan kulit. Berbagai kandungan zat dan vitamin seperti kalori, hidrat, fosfor, kalsium, zat besi, vitamin B, dan vitamin C menjadikan wortel sebagai sayuran yang memiliki banyak sekali manfaat. Argumentasi. Berdasarkan banyaknya kandungan zat yang ada dalam wortel, maka selain baik untuk mata, wortel juga memiliki banyak manfaat lain seperti yang pertama, memperkuat sistem pertahanan tubuh. Kandungan vitamin C yang bisa menjaga tubuh dari berbagai penyakit. Yang kedua, bisa melancarkan pencernaan. Serat larut yang terkandung pada wortel sangat baik untuk melancarkan saluran pencernaan. Yang ketiga, menjadikan kulit bercahaya. Vitamin A yang terkandung pada wortel dan antioksida mampu membuat kulit yang tetap bercahaya. Yang keempat, bisa mencegah timbulnya jerawat. Selain menjaga agar kulit tetap bercahaya, vitamin A juga bisa mempertahankan normal pada kulit. Antioksidannya membantu dan menyembuhkan jerawat pada wajah. Yang kelima, dapat mengatasi rambut rontok. Kombinasi berkonten dan vitamin A pada wortel bisa membuat rambut menjadi lebih sehat. Yang keenam, bisa mencegah timbulnya penuaian dini. Mengonsumsi wortel secara rutin dipercaya dapat mencegah wajah mengalami penuaian dini, seperti munculnya garis-garis halus. Penegasan ulang. Berdasarkan tesis atau argumentasi di atas, sudah jelas bahwa selain baik untuk kesehatan dan ketajaman mata, wortel juga memiliki banyak manfaat lain seperti yang telah disebutkan di atas. Demikian penjelasan saya. Akhirnya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Shalom, selamat sore. Saya akan membacakan tugas saya membuat teks eksposisi. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Tesis. Kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor terpenting untuk menciptakan kenyamanan baik di lingkungan rumah maupun lingkungan sekitar. Setiap sekolah selalu mengajarkan anak didiknya untuk menjaga kebersihan sekolah. Banyak dilombakan untuk menarik minat sekolah agar mereka peduli kebersihan. Cara untuk menjaga kebersihan sekolah diantaranya membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, menyapu ruang kelas, dan lain-lain. Argumentasi. Pembagian piket kelas menjadi salah satu cara untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Petugas piket biasanya melakukan tugas membersihkan ruang kelas seperti menyapu, menghapus papan tulis, dan menyiapkan spidol atau kapur tulis. Selain itu, seperti hari Jumat, selalu digunakan untuk melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan Jumat bersih. Hubungan murid dan guru juga bisa
semakin akrab dengan adanya kerjasama. Penegasan umum, kebersihan lingkungan sekolah adalah hal yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan merupakan faktor yang sangat penting dan meraih keberhasilan lingkungan. Kebersihan lingkungan sekolah akan lebih menjamin kebersihan seseorang dan menyehatkan. Kebersihan tidak sama dengan kemewahan. Kebersihan adalah usaha manusia agar lingkungan sekolah tetap sehat, terawat secara berkesinambungan. Ya, demikian tugas saya. Membuat teks eksposisi. Tesis, transparansi pemerintah dalam membuat peraturan perlu ditinjau ulang. Argumentasi, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mencabut larangan ekspor benih lobster. Peraturan tersebut menimbulkan banyak kecaman publik karena pasar perdagangan lobster rata-rata dipegang kaum elit. Rupanya, kecurigaan publik terbukti. Edi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus ekspor benih lobster pada 25 November 2020. Reiterasi melalui kasus ini transparansi terkait peraturan yang ditetapkan pemerintah secara sewenang-wenang perlu diawasi dengan ketat. Terima kasih. Selamat sore, perkenalkan nama saya Alvin Toko. Saya siswa dari kelas 10 kelas 10 TKJA. Pada saat ini saya akan membacakan sebuah teks eksposisi yang bertema pendidikan. Yang pertama, tesis. Pendidikan merupakan senjata ampuh untuk mengubah dunia, karena pendidikan merupakan sarana di mana kita bisa mempelajari banyak hal yang sangat bermanfaat. Kedua, argumentasi. Indonesia tingkat pendidikan tergolong baik. Pemerintah telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit demi membangun gedung sekolah dan memberikan sekolah gratis. Sekarang tinggal peserta didik yang harus mempunyai keinginan belajar dan berprestasi, sehingga semangat akan terbentuk dan mereka harus memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara karena pendidikan yang semakin mudah diberikan oleh pemerintah. Ketiga, penegasan ulang. Ketika fasilitas dan peran aktif peserta didik sudah bersatu, maka kemungkinan besar derajat Indonesia akan lebih diakui oleh dunia. Tidak menutup kemungkinan juga akan banyak investor asing yang datang sehingga bisa meningkatkan perekonomian dalam negeri. Guru yang berkualitas dan mempunyai kompetensi juga akan sangat membantu meningkatkan pendidikan di Indonesia. Sekian pembacaan teks eksposisi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam membaca dan kesalahan dalam teks eksposisi saya. Terima kasih. Selamat sore Bu. Tugasku tentang penyebaran COVID-19. Yang pertama, tesis. COVID adalah sebuah penyakit yang melanda dunia saat ini dengan sejumlah korban jiwa mencapai ribuan orang. Penyakit ini dengan cepat dinyatakan sebagai sebuah pandemi. Bagian kedua, argumentasi. Pemberian status tersebut memang bukan tanpa alasan. Penyebaran virus ini memang sangat cepat. Bukan hanya menyerang warga di negara asalnya, virus ini juga cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak negara yang telah mencatatkan adanya korban di tempat mereka. Tak sedikit dari antaranya yang berujung kematian. Hal ini yang kemudian menjadikan penyakit ini begitu ditakuti. Bagian yang ketiga, penegasan ulang. Salah satu hal yang turut berperan besar dalam gaya hidup masyarakat, gaya hidup yang kurang sehat dan bersih menjadikan virus ini menyebar begitu cepat. Oleh karena itu, penanganan virus ini harus dilakukan dengan cepat. Untuk menghadapinya sebagai sebuah pandemi diperlukan kerja keras seluruh negara. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat sore Ibu Guru yang saya hormati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya melalui video ini.
Teks eksposisi terbagi atas 4 bagian, yaitu pembukaan, tesis, argumentasi, penegasan ulang. Topik saya ambil pada hari ini kesehatan daun sirih. Tesis. Sirih merah merupakan obat tradisional yang sering digunakan orang zaman dulu. Tumbuhan rumahan ini dibudidayakan oleh masyarakat untuk digunakan sebagai persediaan obat-obatan tradisional. Argumentasinya telah dilakukan beberapa penelitian yang menyatakan bahwa tumbuhan tersebut sering digunakan sebagai obat untuk penyakit diabetes, MAH, dan juga kanker. Selain itu, sirih merah juga dimanfaatkan untuk menyembuhkan keputihan pada area kewanitaan perempuan. Biasanya masyarakat mengambil manfaat dari daunnya, kemudian daun tersebut akan diolah dengan direbus. Sirih merah dapat dijadikan obat tradisional karena di dalamnya terdapat kandungan polifenol, minyak atsiri, euganol, dan kandungan lainnya. Penegasan ulang. Bisa kita simpulkan bahwa sirih merah mampu menyembuhkan beberapa penyakit secara tradisional karena pada dasarnya rakyat Indonesia dari zaman dulu memanfaatkan obat tradisional untuk menyembuhkan penyakit karena terdapat kandungan-kandungan yang berguna bagi kesehatan manusia. Sirih merah menjadi tanaman yang banyak digunakan oleh masyarakat. Demikianlah video dan pembelajaran tugasannya sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya, shalom, selamat sore. Saya akan membacakan teks eksposisi hukum di Indonesia. Pernyataan pendapat. Hukum di Indonesia sebenarnya telah mengatur bagaimana para pelaku tindak kriminal dihukum berdasarkan undang-undang. Tetapi kenyataannya sering terjadi ketidakadilan hukum yang sangat merugikan berbagai pihak. Bisa dikatakan hukum tajam ke bawah, tetapi lumpuh di hadapan para koruptor. Argumentasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang lebih rendah dibandingkan para pelaku kejahatan lainnya. Bahkan ada beberapa koruptor yang menerima fasilitas sekelas hotel mewah di penjara. Kita sering sekali mendengar berita maling yang dihajar massa sampai tewas. Namun rasanya kita belum pernah mendengar ada koruptor yang dihajar sampai mati. Di layar televisi, mereka malah bisa berbangga diri dengan menunjukkan senyumannya. Penegasan ulang pendapat. Hukum di Indonesia hanya tegas ketika berhadapan dengan rakyat kecil saja. Sebagai contoh, kita bisa mengingat kasus Nenek Asyani. Hanya dengan pencurian kayu, beliau terancam hukuman penjara sampai 5 tahun. Jelas-jelas tidak adil apabila dibandingkan dengan hukuman yang diterima para koruptor. Ya, sampai di sini saya bacakan tugas teks eksposisi saya ini. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore Bu, saya mau membacakan hasil tugas eksposisi yang saya buat. Judulnya COVID-19 atau virus corona. Yang pertama, tesis. COVID-19 adalah sebuah penyakit atau virus yang melanda dunia saat ini dengan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit, melainkan mencapai ribuan orang. Penyakit ini dengan cepat dinyatakan sebagai sebuah pandemi. Yang kedua, argumentasi. Pemberian status pandemi bukan tanpa alasan karena penyebaran virus ini sangat cepat. Bukan hanya menyerang di negara asalnya yaitu Cina, tetapi virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Yang ketiga, simpulan. Oleh karena itu, penanganan virus ini harus dilakukan dengan cepat. Untuk menghadapinya, diperlukan kerja keras seluruh negara. Sekian hasil membuat teks eksposisi dari saya, Novelin Windri. Terima kasih. Shalom, selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya akan membacakan teks eksposisi yang bertema peningkatan pendidikan. Tesis.
Pendidikan adalah hal yang paling efektif dalam memperbaharui dunia. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk mengetahui segala informasi serta ilmu yang ada. Argumentasi. Banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah, contohnya Indonesia dalam melakukan pembangunan gedung sekolah, bahkan melakukan kegiatan bebas biaya sekolah atau sekolah gratis. Peningkatan upaya pendidikan memang tergolong lumayan baik. Selain itu, hal paling utama ialah harus ada minat siswa untuk berprestasi dan belajar. Hal tersebut akan mempermudahkan pemerintah agar tingkat pendidikan pada siswa semakin meningkat, sehingga para penerus bangsa dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Penegasan ulang. Jika peserta didik semakin aktif serta diimbangi dengan fasilitas yang baik, dapat melakukan kerjasama, maka akan meningkatkan martabat Indonesia di kalangan negara-negara di dunia. Jika hal tersebut terjadi, maka akan menarik perhatian investor asing untuk menanamkan modalnya di negara ini, sehingga tingkat ekonomi masyarakat dalam negeri semakin meningkat. Peningkatan pendidikan tersebut harus diimbangi dengan kompetensi maupun kualitas guru yang bagus. Sekian dan terima kasih. Shalom. Baik, selamat sore. Shalom. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang menonton video ini. Oke, di video kali ini saya akan membawakan teks eksposisi yang berjudul Masalah Sampah di Indonesia. Indonesia sudah menjadi sorotan dunia terkait masalah sampah yang terus berkembang dan belum dapat teratasi. Melihat perkembangan masalah sampah plastik, agaknya pemerintah memang sudah harus mempercepat perbaikan sistem pengolahannya. Sudah bukan rahasia lagi, Indonesia adalah salah satu antara pusat dari ekosistem laut di dunia perairan. Perairan Indonesia merupakan rumah dari 76% spesies karang, hutan bakau dan padang lamun. Berbagai spesies perikanan tentu akan terganggu dengan adanya sampah plastik. Masalah sampah plastik, penegasan ulang pendapat. Masalah sampah plastik di Indonesia tidak bisa dibiarkan untuk terus tumbuh. Pemerintah diharapkan lebih tegas dalam kebijakan untuk mengatasi masalah sampah plastik yang terus berkembang di Indonesia. Selain itu, diperlukan adanya kerja cerdas dan kerja keras yang tersinergi antar pemerintah dan mengatasi masalah sampah plastik. Oke, sekian dari saya teks eksposisi. Saya ucapkan terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Dan salam. Judul teks eksposisi saya yaitu manfaat penggunaan internet untuk pendidikan. Tesis atau pertanyaan pendapat. Internet membawa gaya hidup baru bagi manusia. Internet juga sangat dibutuhkan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar seperti saat ini. Dan terdapat banyak hal positif yang bisa dimanfaatkan dari internet, baik oleh siswa maupun guru di bidang pendidikan. Argumentasi. Pertama, siswa bisa menggunakan internet untuk mencari materi tentang mata pelajaran yang mereka pelajari di sekolah. Mereka juga bisa mencari banyak informasi secara mandiri di rumah secara online. Kedua, pendidikan daring memberikan siswa kenyamanan untuk menyelesaikan tugas
sesuai jadwal dan mendapatkan pembelajaran jarak jauh. Hal ini akan sangat didasarkan oleh siswa yang sering bepergian jauh dan tidak bisa mengikuti kelas. Ketiga, internet juga memberikan energi terhadap proses pembelajaran. Biasanya siswa akan lebih semangat kalau gurunya menjelaskan materi di YouTube dengan suasana yang fine. Yang tersebut membuat siswa menjadi lebih mudah memahami apa yang diberikan. Karena pada saat itu mereka merasa senang mengikuti pembelajaran. Penegasan ulang atau kesimpulan. Internet tentu sangat berguna untuk pendidikan. Siswa bisa mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. Dari sekian banyak manfaatnya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa internet dapat membuat pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini tetap berjalan walaupun belum bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara offline atau tatap muka. Penduduk Makkah dari itu seluruh orang yang tinggal di daerah rawan banjir harus dapat tinggal menjaga bencana itu dan menyadari bahwa menjaga lingkungan itu sangatlah penting yang nantinya dapat menguntungkan kita juga karena dengan menjaga lingkungan kita terjamin hidup tidak dengan bencana lagi. Penegasan ulang dengan cara menjaga lingkungan kita dapat bencana ini tetap kita juga memerlukan sikap saling gotong royong untuk mengatasi bencana ini, karena apabila mengatasinya secara individu kan secara cukup dan gotong royong, hal ini dapat teratasi dengan membuat hidup kita menjadi lebih baik, nyaman, karena topik bencana banjir. Banjir adalah salah satu peristiwa atau sekaligus bencana menggenangnya air dan mengalirnya air di lahan penduduk yang tidak seharusnya mengalir di tempat tersebut. Banjir dapat merusak apa saja yang dilewatinya, misalnya rawa pohon, dan lain-lain. Pada umumnya air banjir berwarna keruh dan kotor karena berasal dari saluran air yang telah pembuangan manusia, artinya pun terkadang melakukan bau tak sedap. Argumentasi banjir terjadi karena ulah manusia yang
lalai dalam menjaga lingkungan di sekitarnya. Biasanya banjir disebabkan karena faktor air yang meluap dari salurannya, sehingga salurannya pun tersumbat airnya dan menimbulkan peluapan air ke daerah tempat tinggal penduduk. Maka dari itu, seluruh orang yang tinggal di daerah rawan banjir harus dapat tinggal menjaga bencana itu dan menyadari bahwa menjaga lingkungan itu sangatlah penting, yang nantinya dapat menguntungkan kita. Juga karena dengan menjaga lingkungan kita menyadari bahwa menjaga lingkungan itu sangatlah penting, yang nantinya dapat menguntungkan kita. Juga karena dengan menjaga lingkungan kita terjamin hidup tidak diingin dengan bencana lagi. Penegasan ulang dengan cara menjaga lingkungan kita dapat bencana ini. Tetap kita juga memerlukan sikap saling gotong royong untuk mengatasi bencana ini, karena apabila mengatasinya secara individu cara cukup dan gotong royong, hal ini dapat teratasi dengan membuat hidup kita menjadi lebih baik, nyaman, gerak. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia. PPKM di Indonesia merupakan kegiatan pemerintah untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 ini. Hal ini ada sisi positif dan juga negatif bagi para warga. Sisi positif pada pemberlakuan ini adalah berkurangnya kerumunan warga yang mudah tertular virus COVID-19. Dan juga sisi negatifnya ialah pedagang kaki lima atau wira swasta yang dibatasi jam kerjanya. Kegiatan PPKM ini juga dibagi menjadi 4 tahapan. Dan sekarang Indonesia melaksanakan PPKM tahap 4 yang berlaku sampai 8 Agustus 2021. Namun, menurut Presiden Joko Widodo, ia meragukan sistem PPKM ini tidaklah efektif. Katanya, tindakan yang diambil oleh pemerintah ini tidak efektif dalam mengendalikan angka kasus COVID-19 di Indonesia. Walaupun sudah banyak keluarga yang hanya berdiam di rumah dan pedagang mengurangi jam kerjanya. Kegiatan sosialisasi memang tidak bisa dilepas dari manusia. Namun, COVID-19 akan terus menyebar jika kita terus berkerumun. Maka dari itu muncullah kegiatan PPKM ini. Memang pandemi ini sangat amat menyusahkan manusia di dunia.
dari itu, kita rakyat Indonesia harus menuruti pemerintah agar kemungkinan virus ini mengecil atau penularan. Yang Bu, ini dengan saya Celestine Gugu ingin membuat tugas yang Ibu berikan dengan membuat teks eksposisi dalam bentuk video. Judul yang saya berikan dalam teks eksposisi tersebut adalah tentang pendidikan. Dalam kehidupan manusia, pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting. Seseorang dapat menemukan jati dirinya sendiri melalui pendidikan. Jati diri tersebut tentu saja terbentuk oleh karakter yang dimiliki oleh seseorang itu sendiri. Dengan membentuk karakter anak didik, maka pemerintah mengubah kurikulum yang seperti dulu. Pemerintah mengubah kurikulum Satuan Pendidikan atau KTSP kurikulum 2013. Perubahan ini mensyaratkan adanya pendidikan karakter dalam sistem pendidikan Indonesia. Strukturnya mengutamakan kemampuan dari para siswa secara personal atau pendidikan yang mencoba untuk menggali potensi diri sendiri individu. Pendidikan karakter yang sangat penting karena bisa menggali bakat-bakat tersembunyi yang dimiliki oleh setiap siswa. Karena setiap siswa pasti memiliki bakat, potensi, dan kecerdasan di bidang yang berbeda-beda dan tidak satu sama lainnya. Manfaatnya, pendidikan karakter merupakan bekal awal siswa di masa depan. Siswa harus memiliki sikap toleransi kepada sesamanya dan memiliki skill atau potensi diri yang dapat dibanggakan, agar siswa sebagai penerus bangsa ini lebih siap menghadapi kemajuan zaman. Selamat sore Bu, di sini saya akan menjelaskan sifat teks eksposisi pada buah pepaya. Buah pepaya memiliki sifat manis dan memiliki biji yang begitu banyak di dalamnya. Buah pepaya berbentuk lonjong dan warnanya berbentuk oranye dan lembek saat diiris yang sudah matangnya. Dan buah pepaya memiliki manfaat bagus, yaitu melancarkan pencernaan bagi tubuh kita dan amat beragam. Salah satunya dapat membantu melancarkan sistem pencernaan dan baik untuk kesehatan jantung dan menyembuhkan luka pada bagian perut. Demikian hasil teks eksposisi saya pada jenis dan manfaat pepaya, dan saya akhiri penjelasan ini dengan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.